Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya, Maringan Simanjuntak, biasa disapa dengan Pak M. Pembelajaran kali ini kita akan mengulas tentang peluang suatu kejadian yang topik-topik selanjutnya berisi tentang kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Kali ini peluang kita masukkan di rumpun kompetensi dasar kelas 12 non teknologi, di mana kompetensi dasarnya di sini menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi pada masalah kontekstual, dan kompetensi keterampilannya menyajikan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Adapun tujuan pembelajaran ini, setelah berdiskusi, menggali informasi melalui model pembelajaran e-learning ini, peserta didik dapat menganalisis peluang kejadian serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang kejadian dengan mengedepankan perilaku jujur, santun, disiplin, rasa ingin tahu, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif selama proses pembelajaran. Meskipun kali ini kita dalam suasana pembelajaran jarak jauh ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Apa itu kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan suatu ilmu yang berkaitan dengan bagaimana menentukan banyaknya cara suatu percobaan dapat terjadi. Menentukan banyaknya cara suatu percobaan dapat terjadi dilakukan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Kaidah pencacahan atau counting slot merupakan suatu kaidah yang digunakan untuk menentukan atau menghitung berapa banyak cara yang terjadi pada suatu peristiwa. Nah, dikatakan juga kaidah pencacahan itu merupakan suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Oke, di sini sebagai ilustrasi saya buatkan ya. Ini ada foto dari berbagai sumber ya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Maaf terbatas ininya. Dan selanjutnya kalaupun ada foto atau video di pemaparan ini ya, mungkin tidak bisa saya cantumkan sumbernya. Kalau yang ini masih dapat dicantumkan. Nah, bukan karena apa, tapi karena memang keterbatasan. Nah, perlu saya sampaikan juga materi-materi ini bisa dari sumber buku, literasi yang relevan, ataupun internet termasuk Google ya. Google gambar seperti ini juga dari YouTube ya. Dari sumber belajar kita banyak sumber belajar yang bisa kita dapatkan. Ada ilustrasi di sini saya gambarkan ya. Saya comot gambarnya di mana dua orang akan dipilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS dari 4 orang calon terbaik di sekolah. Nah, dibentuklah Dewan Kehormatan, dibentuk untuk melaksanakan tugas tersebut. Dewan Kehormatan ini terdiri dari perwakilan tiap kelas dengan membawa aspirasi kelasnya masing-masing. Sebut saja calon-calon itu Rani, Agus, Winnie, dan Bimo. Ada beberapa susunan ketua, wakil ketua yang harus dipertimbangkan oleh Dewan Kehormatan. Jadi tugas Dewan Kehormatan dibantu nih. Bagaimana cara kita membantu tugas Dewan Kehormatan ini? Berapa susunan yang bisa kita jadikan dari
kelompok siswa ini, dari perwakilan-perwakilan kelas ini. Nah, itu satu contoh ya. Banyak masalah nyata dalam kehidupan yang terkait dengan kaidah pencacahan yang dapat dipergunakan untuk memahami secara lebih mendalam dan lebih tepat, sehingga memudahkan dalam memecahkan masalah yang ada. Sebagai contoh, peristiwa dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai di sekitar keluarga, sekitar lingkungan masyarakat, dan sekolah. Nah, itu ilustrasinya ya, supaya lebih gampang nanti ke depannya untuk mengaplikasikan dari kaidah pencacahan ini. Oke, kaidah pencacahan itu sendiri terdiri dari pengisian tempat yang tersedia atau disebut juga tadi slot ya, pengisian slot. Kemudian permutasi dan kombinasi. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah pengisian tempat, filing slot ya. Menentukan banyaknya cara suatu percobaan selalu dapat diselesaikan dengan menyebutkan kejadian satu persatu. Jadi bisa diurut nih satu persatu percobaan, termasuk kasus yang tadi ya. Nah, akan tetapi akan mengalami kesulitan kejadiannya kalau cukup banyak. Kalau tadi kan hanya 8 orang ya masih bisa, masih memungkinkan dilakukan satu persatu. Hal ini akan lebih cepat jika diselesaikan dengan menggunakan aturan pengisian tempat yang tersedia atau dengan mengalihkan. Pada metode ini, semua hasil yang mungkin didaftar secara manual. Perhatikan contoh berikut. Ya. Contoh 1. Alia mempunyai 5 baju dan 3 celana. Berapa cara Alia dapat memakai baju dan celana tersebut? Nah, dia bingung nih. Ya, ada 3 celana dan 5 baju. Ada berapa pasang yang dia bisa lakukan ya? Yang bisa dia kombinasikan. Nah, sini kita lihat penyelesaiannya. Misalkan kelima baju itu baju 1, baju 2, baju 3, baju 4, dan baju 5. Ini horizontal ya. Dan ketiga celana itu celana 1, celana 2, dan celana 3. Hasil yang mungkin terjadi, celana nih, vertikal, kolom, ini baris. Pasangan pertama C1, baju 1. Kedua C2, baju 2, dan seterusnya dipasangkan. Pasangan kedua celana 2, baju 1, celana 2, baju 2, celana jenis 2 ke baju jenis 3 pasangkan. Baris berikutnya celana 3 dipasangkan dengan baju 1, celana yang jenis 3 tadi dipasangkan dengan baju 2, terus dan seterusnya sampai baju yang ke-5 dipasangkan. Nah, ada berapa pasang? Ada berapa kombinasi yang bisa kita hitung? Nah, 1, 2, 3, 4, 5 kali 3. Ternyata ada 15 cara, 15 pasangan yang bisa dia dapatkan. Nah, jadi banyak cara Alia dapat memakai baju dan celana, ada 15 cara. Dengan tentu 15 kombinasi pasangan baju dan celana. Ya, jadi dia ya tinggal pilih yang mana ya. Pasti bisa 15 cara. Nah, cara cepatnya gimana? Kan tadi ada 2 jenis tuh. Baju 5, celana 3. Slot pertama ya, kita isi tuh 5. Slot kedua, file yang kedua adalah 3. Kan cuma ada 2 jenis. Kecuali ada 3. Nah, 5, 3 dan seterusnya ya. Nah, berarti ini karena hanya ada 2 jenis ya kalikan saja. Jadi ada 5 kali 3 sama dengan 15 cara. Itu cepat kan ya? Nah, bisa dengan cara satu persatu seperti ini. Kalau masih memungkinkan. Tapi kalau sudah banyak, ya langsung aja. Ya, isi slotnya ada berapa jenis? 2. Jenis pertama apa? Berapa? 5. Jenis kedua berapa? 5. 3. Dikalikan 5 kali 3. Itu ya. Oke.
Itu kasus pertama. Kasus kedua masih berhubungan dengan yang namanya pengisian filing slot ya. Ya, filing slot, pengisian file slot ya. Oke. Contoh kasus kedua. Berapa cara untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 orang siswa. Ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, kan ini kan banyak nih slotnya. Ada 3 nih. Tidak mungkin kita buatkan secara pasangan berurutan seperti ini. Ya, bukan tidak bisa, tetapi akan lebih panjang dan lebih jauh ya, karena lebih banyak. Langsung aja kita ada apa? 3. Ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, yang mungkin untuk jadi ketua ada berapa? 8. Karena 8 sudah diambil di sini, ya berarti ke sini yang mungkin untuk jadi sekretaris tinggal berapa? Tuh 7. Nah, karena 7 sudah diambil ke sini, berapa ada kemungkinan yang bisa dijadikan kandidat jadi bendahara? Tinggal 6. Ya, karena 1 sudah terpilih jadi ketua. Otomatis berkurang. 1 udah terpilih jadi ketua, 1 udah jadi sekretaris. Nah, tinggal 6 lagi. Sisanya 6, 8, 7, 6. Kalikan semuanya. 8 kali 7 kali 6. 336 cara. Sambil dicek ya. Kalau ini salah ketik ya. Oke. Itu kasus kedua. Nanti di materi selanjutnya kita akan berbanyak dengan latihan soal ya. Untuk pemaparan kali ini kita cukup di 2 soal saja dulu contoh soal. Nah, jadi dari pengertian tadi dan dari contoh soal tadi secara umum dapat dirumuskan ya apa itu pencacahan. Bila tempat pertama dapat diisi N1 cara, N1 cara ya, dan tempat kedua dengan N2 cara ya, dan seterusnya tempat ketiga N3 cara, tempat ke 4 N4 cara, dan seterusnya sampai ke K cara. Maka banyaknya cara yang mengisi K, tempat yang tersedia adalah N1 kali N2 kali titik-titik kali NK cara. K di sini adalah konstanta atau ketentuan atau ketetapan. Jadi ada berapa cara? Contoh yang kasus pertama tadi ini, kasus kedua ada 8 cara untuk memilih ketua karena arahnya ada 8. Karena 1 sudah terpilih jadi ketua, tentu jadi sekretaris tinggal 7. Ada curug cara untuk memilih sekretaris. Karena 1 sudah jadi ketua, 1 jadi sekretaris, berarti tentu tinggal 6 lagi untuk memilih bendahara. Jadi itu yang dimaksud tadi K cara 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini cara ketiga. Oke, itulah sekilas tentang pencacahan, kaidah pencacahan. Selamat belajar, sampai ketemu di sesi berikutnya. Kita akan berbanyak dengan contoh-contoh soal dan latihan. Terima kasih, semangat belajar, tetap berdoa. Sampai jumpa.